hatimu, firman-Mu itulah dasar hidupku yang ada. Sekali lagi, ku tersungkur dengan percaya hanya firman Tuhan yang berdaulat atas hidup kami. Hidup kami bukanlah milik kami sendiri, tetapi Yesus yang ada dalam hidup kami, itulah yang memiliki hidup kami Tuhan. Apapun yang kami berbuat Tuhan, kami berusaha seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Tuhan berkati jemaat Tuhan yang sudah hadir dengan setia. Berkat Tuhan tentunya tidak berbohong kepada setiap mereka yang setia. Tentunya Tuhan tetap setia, bahkan kami tidak setia pun Tuhan tetap setia. Tuhan Yesus, bimbing hamba-Mu ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan urapan yang baru daripada Tuhan. Mengalir atas kami hati yang bahagia, hati yang gembira, hati yang merdeka. Kami percaya kami sudah dimerdekakan dari sakit penyakit, dari belenggu apapun yang ada dalam dunia ini. Dan kami percaya kami adalah anak-anak Tuhan yang siap masuk ke dalam kerajaan surga nantinya. Dan kami percaya kami sudah memulai hari ini bersama Roh Tuhan yang luar biasa. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Sampaikanlah ya Roh Kudus. Roh jahat yang akan mengganggu dihancurkan di dalam nama Yesus. Kami siap untuk dimerdekakan dan urapi kami sepanjang firman Tuhan disampaikan. Bahkan sampai ibadah berakhir, berkat Tuhan tetap melimpah atas kami. Kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Haleluya. Puji Tuhan. Saya mengadopsi salam dari Pak Wangga ini. Katakan kanan kiri dan juga muka belakang saudara, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Begitu Pak ya? Betul, haleluya. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik. Katakan Yesus baik, amin. Siapa yang merasa Tuhan Yesus belum baik, namanya juga belum. Belum itu kan nanti akan sampai saudara. Meskipun saudara masih memiliki beban yang berat, tetapi saya percaya bahwa kesetiaan Tuhan yang tidak akan pernah berubah ada dalam setiap hidup kita. Amin. Masih ada yang ngantuk-ngantuk? Kanan kirinya cubit, jangan ngantuk kamu. Gitu saudara. Ya. Tapi cubitnya cubit mesra lah, jangan cubit marah, ya. Bagaimana Bu cara mencubit mesra? Bedanya dengan cubit marah gimana? Kamu. Nah gitu saudara. Kita akan bicara mengenai kesetiaan Tuhan yang tak berubah. Amin. Pembacaan kita, saya berusaha untuk menyampaikan firman Tuhan di dalam sesi-sesi kegiatan kita sesuai dengan pembacaan Alkitab kita harian. Hari ini pembacaan kita ada di 3 pasal dalam Yesaya apa? Berapa maksud saya? Yesaya 47, 48. Tebak saudara, ini sudah ada. Artinya saya kasih kuis nih, jadi saudara dapat hadiah. Karena sudah tampil ya sudah. Pembacaan kita saya ambil satu saja saudara. Di dalam Yesaya 46 ayat yang keempat. Kita nanti baca di dalam terjemahan baru dan ada terjemahan BIMK, Bahasa Indonesia Masa Kini. Bahasa Indonesia Masa Kini itu bahasa yang disebutnya zaman dulu itu bahasa sehari-hari yang kita lebih pahami ya. Kalau bingung di dalam terjemahan baru baca di BIMK. Kita baca sama-sama Bapak Ibu sekalian
Bolehlah sekali lagi kita berdiri supaya nggak ngantuk. Yang bisa tapi ya, kita baca dengan serentak, dengan hati yang merdeka. Yesaya 46 ayat 4, 1, 2, 3. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Sekali lagi masih berdiri di dalam BMK. 1, 2, 3. Aku tetap Allahmu sampai kamu tua, dan tetap menjaga kamu sampai kamu beruban. Aku menjadikan kamu dan tetap memelihara kamu, akan menolong dan menyelamatkan kamu. Puji Tuhan. Silakan dulu. Puji Tuhan. Lebih jelas kan dalam BMK ya. Katanya sampai beruban, saudara. Gak cuma putih rambut, tetapi nama yang keren itu beruban, saudara. Haleluya. Makanya Bapak, Ibu jangan disemir-semir ya. Tapi silakan sajalah. Kalau pengen tetap muda ya silakan saja. Itu hak prerogatif saudara sekalian. Pendeta nggak boleh melarang, Pak. Oke. Nah, pendahuluan saudara sekalian, kitab Yesaya ini menunjukkan bahwa dia berjanji. Kalau orang dunia, kau yang berjanji, kau yang mengingkari, itu tidak berlaku kepada Tuhan. Amin. Kalau pacar mungkin berlaku seperti itu. Kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Bulan madu hanya mimpi. Ya, tenda biru juga ada, saudara. Tetapi tenda biru di lagu beda sama tenda biru yang di sebelah sana tuh. Ya, siapa yang suka tenda biru, saudara? Silahkan kalau masih buka ke situ. Tetapi jaga-jaga, saudara. Kalau sudah umur, jangan, karena ada orang yang habis makan itu katanya ya. Salah satu pendeta kita, Pak Surbakti, akhirnya dipanggil oleh Tuhan, almarhum. Katanya ya, tetapi nggak terverifikasi karena banyak makan itu. Akhirnya terjadi itu katanya, saudara. Namanya katanya ya, bisa salah. Kitab Yesaya ini menunjukkan bahwa dia berjanji akan menunjukkan kasihnya. Yesus sudah menunjukkan kasihnya, amin. Dan sekarang masih berlaku kasihnya kepada kita. Dan nanti nextnya Tuhan tetap berjanji akan menunjukkan kasihnya kepada kita. Jangan takut dan gendar. Jangan takut dan bimbang. Jangan ragu bahwa Tuhan tetap menjanjikan bahwa kasihnya dan pemeliharaannya tetap dalam hidup kita. Siapa yang merasa dipelihara Tuhan sampai hari ini, angkat tanganmu. Oh, haleluya tuh Mami Cindy. Amin. Silahkan turun lagi sekali. Jangan sampai sore begini terus. Kasihnya, pemeliharaannya, dan kemudian kesetiaannya yang tak pernah berubah sepanjang hidup kita. Ada firman Tuhan yang saya juga suka. Kalau kita menyangkal dia, Tuhan bisa menyangkal kita. Tetapi sekali waktu ada satu kalimat, kalau kita menyangkal, kita nggak setia, maksud saya, Tuhan tetap setia. Makanya jangan sombong saudara sekalian. Wah, saya bikin ulah apa-apapun, tetap Tuhan mengasihi saya. Loh, firman Tuhan sudah kasih keputusan bahwa meskipun kita nggak setia, Tuhan tetap setia. Paling tidak nilainya Tuhan sudah setia. Bukan akan setia, Tuhan sudah setia. Makanya saudara sekalian, kita tetap belajar setia. Mau saudara, bapak saudara sekalian, kita berusaha. Sama-sama juga saya berusaha, pendeta juga berusaha. Terus untuk belajar setia. Ya, sampai kepada nggak bisa, kita sampai bisa. Itu adalah harga yang mahal. Dan itu berharga bagi Tuhan. Dan kesetiaannya tak pernah berubah sepanjang hidup kita. Kemarin di Komsel Rami kita bersaksi. Ya, Pak Sa bersaksi, Ibu Gembala bersaksi, Pak De Hartono bersaksi. Kemudian ada lagi yang nggak bersaksi. Kak Sela kan ngomong begitu ya. Ada lagi yang bersaksi. Pak De Hartono bilang, gimana nanti khotbahnya nggak ada, kepanjangan semuanya. Makanya saya bilang, mari wilayah buka Komsel. Ya Bapak Ibu, bukalah itu. 2-3 orang berkumpul dalam namaku, Tuhan ada. Untung KKM Tuhan itu cuma 2-3.
Iya toh? 2, 3 itu siapa kira-kira? Bapak, ibu, anak, cukup. Nah, ayo ikut dalam doa kita malam hari ini. Bisa? Bisa ibu-ibu, bapak-bapak? Tetapi kata ibu-ibu bapak, wah pak, si ibu bilang, bapakku nggak ada lagi di Medan tinggalnya. Gimana? Lu ada anak-anak? Karena ada undang tetangga juga yang bisa masuk dalam kelompok kita. Yang penting kita sehati, saudara. Ku tak pandang dari gereja mana. Yang penting bukan dari gereja setan, saudara. Berdiri atas firman-Nya. Kita undang. Ya. Nah, makanya yang paling susah mengundang itu kan kita punya acara gereja. Makanya pakailah waktu-waktu yang khusus. Misalnya ulang tahun, Bu, mau datang nggak? Loh, saya kan gereja lain. Enggak, saya sedang ulang tahun. Masa sih ibu nggak mau datang di ulang tahun saya? Oh iya, masa apa Bu? Gitu kan. Akhirnya mereka datang, akhirnya kita bisa beribadah di situ kan. Yang penting Injil disebarkan. Kemudian Allah tidak hanya hadir di masa-masa awal kehidupan kita, tetapi juga dalam setiap fase hidup hingga masa tua kita. Bapak-bapak yang merasa sepuh, jangan stres. Firman Tuhan sudah menegur kita dan sudah mengingatkan kita bahwa masa tua itu adalah masa yang indah. Sesungguhnya kok di-manage dengan baik. Terima kasih kemarin tuh Pak Sinaga, Pak Hartono sama siapa Pak? Pak Tri ya. Mereka nggak bilang-bilang. Saya bilang mereka rendah hati. Nggak mau posting-posting. Ternyata mereka sampai ke Bang Daily ke sana. Dan kita doakan terus, saudara. Abang kita ini ya. Puji Tuhan. Selama ini kita lihat di situ kan, yang rambutnya memang nggak ada. Nah sekarang rambutnya tebel. Kau nggak percaya datang. Kemudian kumisan juga, oh, ganteng juga kamu kalau begitu ya. Ya, kita doakan terus. Ini kan keluarga kita juga. Dan silakan saja ingin membantu dalam bentuk apa-apa. Kemarin Pak Sab juga usulkan, ya udahlah kita kolek-kolekan saja. Ya Pak, ya saya umumkan di sini ya Pak. Jadi silakan saja. Kita berpikir banyak dana yang harus kita gelontorkan, tetapi ini juga membutuhkan dana. Karena kurang lebih sudah 40 juta. Ya. Kita bilang ya memang ada dana untuk itu. Tetapi buat kita berpikirnya, masa sih dana yang ada untuk itu? Sayang kan? Ya kalau orang lagi sakit nggak apa-apa lah, habis-habisan, yang penting saya sehat. Tetapi waktu sehat kemudian lihat sana sini nggak ada apa-apa, sakit lagi. Bisa jadi begitu. Ya kita doakan, katanya mau pindah ke Hermina katanya. Ya kita serahkan kepada Tuhan saja. Kita doakan ya. Tempo hari saya memang video call itu ada 2, kami bisa masuk itu karena ada yang nolongin saya. Yang pertama kami, yang kedua adalah karena kami rohaniwan. Jadi mendoakan di situ. Muncul lagi grupnya Bang Utu sama Pak Anton. Bisa masuk ya Bang Utu? Iya Pak Agem bisa. Melewat apa? Lewat satpam. Mungkin satpam kenal Pak Anton kali. Bisa masuk. Terbukti lagi yang ketiga. Bapak Sinaga, Pak Tri sama Pak Dihartono. Bisa masuk juga. Jadi kita berpikirnya apakah ini memang mudah? Karena ruang isolasi itu sesungguhnya nggak bisa. Sesungguhnya ya. Kita pakai masker juga begitu ya. Nah kita doakan saja ya. Kita sedang tidak berbicara tentang duka cita, tetapi mari kita tetap bergembira. Yang masih sehat bersyukur. Tuhan terima kasih, saya masih sehat. Oleh karena Tuhan yang memimpin kita, oleh karena Tuhan yang memberkati kita. Allah tidak hanya hadir di masa awal kehidupan kita, tetapi juga dalam fase hidup kita. Fase itu bahasa mudahnya apa ya? Setiap kotak-kotak kehidupan gitu loh. Jadi ada tahapan, tahapan. Bukan tahapan BCA ya. Tahapan hidup kita. Ada masa kecil, masa apa. Nah itu setiap tahapan, setiap fase kehidupan, Tuhan menjagai kita. Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Dan saudara merasa bahwa hari ini pun, fase ini, Tuhan masih memelihara kita.
Makanya bersyukur senantiasa. Dia adalah Allah yang setia, yang berjanji untuk selalu menggendong kita. Wah Pak, saya kan udah tua, masa digendong Tuhan? Itu secara rohani Bapak Ibu Saudara sekalian. Rasanya saya udah lemah lunglai. Bukan karena puasa, tetapi memang begitu banyaknya masalah hidup saya. Saya udah lunglai, letih, lesu. Tetapi Tuhan bilang, hai engkau yang letih, lesu dan berbeban berat, marilah datang kepadaku. Kok kita tunggu-tunggu kita datang kepada Tuhan itu enggak datang-datang saudara. Dan Tuhan memanggil kita. Ayo nak datang. Kok enggak mau dipanggil secara halus, kadang-kadang kasar dikit sama kita. Yang paling kasar adalah Tuhan kasih masalah sama kita, sehingga membuat kita datang betul kepada Tuhan. Tetapi kan kita merasa bahwa Tuhan itu bukan penolong yang hanya untuk itu. Karena Tuhan menyelamatkan kita, sudah Dia lakukan itu. Tugas kita adalah menyembah Tuhan. Apa-apa Tuhan bisa lakukan, kecuali Dia menyembah dirinya sendiri. Gak bisa. Waktu penyembahan pertama gagal total oleh Lucifer. Lucifer maksudnya, bukan Vera saudara. Kamu sembah akulah. Kamu kan sebagai malaikat yang dikasih berbagai alat musik begitu ya. Jadi kata penafsiran Lucifer itu seluruh tubuhnya adalah alat musik. Makanya sekali waktu alat musik dipakai setan, waduh, itu pengaruhnya luar biasa. Tahun berapa saya ingat pernah ada konser Sepultura waktu itu ya. Pasti nggak kenal yang muda-muda. Di Lebak Bulus, konsernya di situ saudara. Nah itu mulai dari Pondok Indah itu orang sudah pot-pot digulingkan, mobil-mobil dipecahkan dan sebagainya. Itu efek daripada kuasa kehadiran roh jahat. Karena Lucifer saudara. Makanya alat-alat musik harus kita kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Para penyembah Tuhan adalah orang utama di dalam ibadah itu. Jadi bukan pengkhotbah saudara. Jadi nanti yang akan diteruskan di sana, di sorga, bukan khotbah lagi. Adalah penyembahan kepada Tuhan. Karena Tuhan yang Dia inginkan itu adalah disembah oleh kita sekalian. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya ingatkan kita adalah gereja karismatik yang kita ada penyembahan. Kita katakan Tuhan Yesus baik, terima kasih Tuhan Kau baik, dan sebagainya. Kita katakan saja apa yang bisa katakan. Dan kita lantunkan kayak orang sana itu kayak semacam, kita kan bermazmur ya. Kalau orang sana itu kayak orang ngaji gitu loh. Ya. Jadi pembacaan mazmur itu sesungguhnya lama. Kalau kita baca Alkitab cepet enggak? Cepet Bapak Saudara. Ya, bahkan 3 pasal juga merasa kurang. Karena pembacaan kita tanpa dihayati. Makanya mazmur kasih tanda sela. Bukan sela on 7, bukan Kak Sela atau sela kecil, bukan. Tetapi sela itu adalah kayak lembu misalnya memamah biak. Ya dimamah kemudian dikeluarkan lagi. Kita nggak memamah biak. Kalau kita memamah biak muntah saudara, nggak bisa. Jadi artinya kita baca terus kemudian kita renungkan siang dan malam. Lama. Dan itu diejak saudara. Saya ingat waktu saya kecil itu di TVRI kan ada itu pembacaan Al-Quran itu yang lama gitu ya. Sampai ada tandanya begini. Nah kayak gitu. Jadi kita renungkan kasih Tuhan yang luar biasa. Dia berjanji menggendong kita, memikul kita dan menyelamatkan kita. Kita akan belajar kesetiaan Tuhan yang tidak berubah itu dalam bentuk seperti apa saja. Kita belajar Bapak Ibu Saudara. Yang pertama apa? Allah yang setia dari awal hingga akhir. Ayat 4 mengatakan mengingatkan kita bahwa Allah setia dalam setiap tahap kehidupan kita. Mulai dari masa muda hingga masa tua, Dia tetap setia. Saudara lebih suka dibilang awet muda atau awet tua? Tetapi namanya tua itu nggak bisa bersandiwara. Tetap saja ada beberapa orang itu muda banget. Ya, ada artis-artis Korea misalnya, muda banget. Tetapi kalau kita pahami secara garis wajah, tetap kelihatan tua.
Ya saudara. Tetapi Tuhan janjikan jangan menyesal menjadi orang yang tua. Tetapi tetap bersyukur kepada Tuhan bahwa Dia itu Allah yang setia dari muda sampai masa tua kita. Sampai masa tuamu. Terus tetap Dia. Terus aku menggendong kamu. Terus melakukannya. Ya. Ya. Memang latar belakang kita beda sinode, saudara. Jadi lagunya beda-beda. Tetapi intinya kan dari Alkitab itu. Jadi sampai sampai masa tua kita, sampai mata jadinya ya. Masa dan tua, jadi mata itu lidah orang Jawa sekarang itu. Sampai masa tua kita, Tuhan menggendong kita. Amin. Mulai dari masa muda hingga masa tua, Dia tetap setia. Kesetiaan Allah ini tidak bergantung pada kondisi fisik kita, situasi hidup kita, atau prestasi kita. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kesetiaan Allah ini tidak bergantung pada kondisi fisik kita, situasi hidup kita, atau prestasi kita. Belum. Bapak Ibu ini rajin, semangat. Saya seneng ya. Iya. Yang belum ya, yang dilarang ya malah dilakukan. Yang disuruh ya nggak dilakukan. Oke, sebaliknya itu adalah bagian daripada karakter Allah yang tak berubah, Allah yang tetap setia. Ada lagu penolong yang setia. Dia tetap setia, luar biasa. Jadi kondisi fisik kita apapun, Tuhan tetap setia sama kita. Makanya kita jangan bermuram durja ketika memiliki yang tidak genap dalam hidup kita. Kurang mancunglah hidungnya, yang rambutnya juga kurang lurus, mesti rebonding. Yang rambut kita bilang, wah saya kurang keriting nih, mesti yang keriting zaman sekarang dong, yang agak kuel-kuel di sini, yang cuma ujungnya itu kita roll, ya kayak model begitu ya. Ibu yang lebih tahu itu ya. Jadi saya merasa juga kita nggak apa-apa lah, apa adanya sajalah. Kita kan sudah berjalan bersama Tuhan. Jadi tetap di kekekalan nanti kita akan dirubah, ya. Nanti yang pendek jadi ideal. Kemudian yang kurus jadi ideal. Ideal, Pak. Ya. Kemudian Pak Sab tadi malam bilang, Pak Gem, berarti nanti sapi pendek itu bisa jadi tinggi ya, Pak. Saya bilang binatang gak ada di surga, Pak. Karena candaan aja ya. Kita akan diubahkan. Jadi tenang ya ibu-ibu yang gendut-gendut, tetap lanjutkan kegendutanmu itu. Yang merasa kurus-kurus juga, ya tetap sajalah. Karena model saya mau makan banyak juga tetap. Nah, maaf kata Bu Sinta ini udah puasa, nggak turun-turun, nggak ada penurunan sama sekali. Iya kan? Nang Boru juga bilang, Pak Gem, saya itu juga nggak banyak makan loh, tapi kok tetap gendut, gimana ya? Iya. Lambang kemakmuran ya. Kadang orang juga bilang gini, Pak Sigit udah lama nggak ketemu, kurus amat Pak. Tersinggung. Iya kan? Tetapi ketika Pak Sigit gemuk ya sekarang, itu seneng. Betul nggak Pak? Nah kadang-kadang juga ada sih kata ibu kan itu lambang kemakmuran, ya boleh saja lah. Nah suatu saat ada perbandingan antara pengaman kemudian dari TNI juga gitu loh. Jadi agak beda di sininya gitu ya. Kalau maaf nih saya prajurit atau polisi yang masih di jalanan itu kan ramping-ramping ya Pak ya. Kalau mereka sudah jabatannya agak tinggi, udah agak gininya melendung dikit gitu ya. Subur, ya, jangan diteruskan. Itu adalah anugerah saja. Sampai mana saya? Oh ya,
Kesetiaan Allah ini tidak bergantung pada kondisi fisik kita atau situasi hidup kita. Kesetiaan Allah, Dia tetap setia meskipun sekarang kondisi hidup kita juga situasinya masih dalam rangka morat-marit juga. Kadang-kadang ya kita berpikirnya. Tetapi saya melihat bahwa jemaat Tuhan tetap diberkati Tuhan. Tetap ngomong begitu. Pak, kenapa kita nggak kayak tetangga ya Pak ya? Mah, kayak tetangga itu loh, yang enak-enak tuh, yang gitu-gitu. Enggak, nak. Kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi orang yang kepunyaan juga bebannya juga lebih banyak, saudara. Kalau kita membandingkan orang itu kan pengen seperti pas high class-nya, pas naiknya, pas mulianya. Tetapi waktu kita bicara tentang seluk-beluk daripada kehidupan mereka, karena di keluarga itu ada halaman, ada ruang tamu, ada dapur bersih, ada dapur kotor di dalam rumah tangga kita. Kita nggak mungkin ungkapkan dapur kotor kita. Ya, kita juga kadang-kadang berpikirnya, loh, dia punya ini, punya itu loh. Misalnya orang punya kendaraan, mereka itu harus mikirin setiap 5 tahun harus ganti-ganti spare part, belum isi oli, betul? Nah, bentar-bentar itu udah kedip-kedip ya, bagaimana? Kemudian dia harus ngisi BBM, mikirin parkiran dan sebagainya. Enak Bapak Ibu Saudara yang naik Grab, tiap hari bisa ganti mobil, kecuali yang baru ya sudah pesanan. Iya. Nah, kemarin kami kan sedang pesta karo, karena kan adik ipar kami menikah dengan salah satunya adalah keluarga dari karo. Marga apa, Mah? Ginting. Siapa Ginting? Di sini. Nah, di situ akhirnya di Ronatama ya. Itu hall yang kecil. Nah, ada hall yang gede. Di situ ada yang ulang tahun, umurnya 70 tahun. Yang punya, Pak. Yang punya itu. Kok Ibu tahu? Sebab tahu Ibu ini. Iya ya. Ibu datang. Kita kan ibadah. Jadi ulang hadiah bank dari bank itu alpatnya. Iya. Tahu juga Ibu ini. Itu Alphard bener ya Bu ya? Bersenaga, kan istrinya bersenaga. Jadi, wah, itu luar biasa enaikannya ya. Jadi Alphard bener ya itu. Nah, jadi saya mau cerita ini ya. Yang cerita lain saya takut karena ada 2 orang yang tahu. Jadi saya yang tahu sajalah. Jadi ada waktu kami mau pulang itu, saya kan sama istri sama orang tua, papa sama mama, di satu mobil itu melihat ini kok macet gitu ya. Nah akhirnya ternyata ada mobil itu datang pakai mobil yang pembawanya itu apa namanya, towing. Dia datang ke situ, dipitain, gila. Jadi untuk siapa Bu itu? Buat yang punya, hadiah ulang tahun, katanya hadiah dari bank. Yang punya orang pertama. Iya. Selesai udah. Iya, saya mau ngomong apa tadi? Iya. Nah, saya melihat itu bahwa sesungguhnya masa tua juga Tuhan tetap peliharakan. Siapa yang nggak mau dikasih Alphard? Iya kan? Waktu itu mikirnya gini Bu, mungkin ini hadiah untuk para pengunjung. Kan ada orang-orang kaya ya, menghargai pengunjung itu dikasih kayak undian gitu loh. Jadi salah satu dikasih mobil gitu ya. Atau pikiran yang kedua itu memang hadiah untuk orang yang ulang tahun. Ternyata yang kedua yang benar. Ya. Jadi Tuhan peliharakan juga bisa dengan cara seperti itu. Bapak Ibu kalau ulang tahun dihadiahi apa? Doa. Doa panjang umur, sehat badan, kuat iman di dalam Tuhan. Haleluya. Kita cemberut aja ya, bolehlah doa seperti itu. Tapi kan aku masih di dunia yang butuh ini itu. Tapi kalau namanya anak harus. Ada yang Sweet 17 anak kita? Siapa? Si Ripka ya? Pas Sweet 17 betul-betul hadiah dari pemerintah.
Asik sebenarnya dengar dari kesaksian Bapak Ibu jemaat Tuhan itu. Makanya rajin bersaksi lah ya. Saksikan cinta Tuhan yang luar biasa. Kemudian pelajaran di dunia yang terus berubah, kita sering merasa cemas menghadapi masa depan. Siapa yang merasa cemas menghadapi masa depan? Kadang-kadang manusiawi lah. Kalau orang nggak cemas itu, wah, berarti ada yang salah di otak kita. Kita mesti ada rasa takut tetapi terkendali. Justru iman itu datang daripada rasa takut, salah satunya. Orang kalau nggak punya rasa takut nggak beriman. Tetapi ketakutan yang terlalu merajalela juga menjadi salah. Hati yang gembira adalah obat. Kenapa kita berpikir panjang? Kan bilang tadi malam itu Pak D Hartono gitu, nggak usah mikir-mikir lah. Iyalah, saya nggak mikir. Waktu saya sedang keputusan nggak mikirin, waktu itulah kita mikir. Orang tua susah untuk tidak memikirkan itu. Pikiran selalu ada. Kalau orang nggak punya pikiran gimana? Iya toh. Kalau kita lihat orang yang nggak itu, biasa ininya di sini. Betul nggak? Jadi otaknya didengkul gitu. Menyinggung juga, emangnya kita orang apaan? Otak kita mah tetap di sini. Ya. Tapi kita nunjuk otak juga salah kan? Otakmu di mana? Lu kan otak kan di sini. Kenapa nunjuknya dahi? Betul nggak? Ya salah kaprah lah, orang sudah tahu. Menghadapi kecemasan masa depan, namun melalui firman ini kita diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan adalah mengingatkan kita, makanya rajin baca Alkitab. Ya, kita diingatkan terus di masa-masa sulit, ketika kita merasa lemah, Tuhan tetap ada untuk menopang kita. Dia adalah penopang kita. Yang kedua, kesetiaan Tuhan yang tidak berubah itu dalam bentuk Tuhan menggendong dan menanggung kita. Frase aku menggendong kamu menunjukkan betapa dekatnya hubungan kita dengan Tuhan. Kemarin setelah komsel kami kan hadir di rumahnya kakak Hana, ibu Hana sama Bang Andi. Nah ini satu rumah ada dua Andi nih. Ada Bang Andi ini sama Bang Andi satunya. Makanya saya nggak panggil, takutnya saya panggil suaminya Hana, Bang Andi yang nengok gitu. Ya udah, kita doakan. Ya, di situ dan saya melihat ada cucunya kan lucu tuh. Yang siapa? Yang kecil, Mbak? Jaden. Lihat saya, dia ketawa. Seneng saya ketawa kan. Iya, dia suka ketawa gitu ya. Nah, akhirnya biasa kan. Ayo gendong sama saya. Enggak mau. Cuma bisa ketawa doang. Enggak bisa. Karena belum deket. Saya bilang, nantilah nak, berapa kali saya akan hadir ke sini supaya kamu kenal sama saya. Kalau orang nggak kenal tuh nggak bisa, nggak mudah digendong. Ya puji Tuhan sampai di situ Opung Andi ini memang betul-betul leket sama anak-anak ini, ya. Dan akhirnya kita doakan ya Ibu Hana yang sedang sakit, maaf payudaranya itu, kita doakan tadi malam. Saya bilang kepada Ibu Gembala, kamu yang harus tumpang tangan, nggak boleh saya yang tumpang tangan. Ya, saya kok bayangin Pak Sap itu sebelah kiri. Ya, akhirnya memang ya udah kita doakan di situ. Ya kita doakanlah, semuanya mengandung masalah hidup kita itu. Kalau kita teliti satu persatu, siapa sih nggak punya masalah kesehatan dalam hidup kita? Minimal umur tidak bisa dibohongi. 40 ke atas, 50 ke atas pasti ada aja. Ya. Ya makanya setiap kita bangun pagi, puji Tuhan. Masih bisa bergerak, masih bisa nafas. Kalau Bapak Ibu melihat anak-anak menjelang sekolah, ya puji Tuhan. Semua adalah anugerah Tuhan. Amin. Tuhan bukanlah Allah yang jauh atau tidak peduli sama kita. Allah begitu dekat. Pak Sab suka ngomong, Tuhan tuh dekat, lebih dekat daripada kain baju kita. Iya Pak ya. Betul. Betul-betul dekat di hati kita. Almarhum Gus Dur bilang,
Tuhan yang paling dekat itu kayaknya Tuhan orang Kristen. Yang lain itu mesti pakai corong lah, mesti pakai apa, tetapi kita panggil Bapa yang baik. Itu dekat, saudara. Jadi makanya nggak usah sungkan-sungkan datang kepada Bapa. Apa adanya lah. Ibu Una pakai bahasa Betawi nggak apa-apa. Bape di sorge, gue bisa begitu. Emangnya Tuhan mempermasalahkan itu? Kita jujur, saudara. Orang yang karo silahkan dengan bahasa karo. Kemarin sepanjang acara kita nggak tahu ini ngomong apa orang. Katanya mereka itu jam 8 sampai malam loh. Kami datang jam 11 sampai jam 1 lah kira-kira. Yang kami tahu cuma satu. Waktu mereka doa makan. Karena mereka kan begini, tutup mata. Oh pasti doain. Oh iya betul. Amin ya puji Tuhan. Kita akhirnya naik ke nasional. Akhirnya adik saya ipar, Kak, kalian di sini aja loh. Padahal saya tuh suka yang di bawah loh. Oh nggak apa-apa, nggak apa-apa ke bawah. Enggak. Saya bercanda, enggak, bukan begitu. Kan suka yang di bawah ya, yang bisa lah begitu loh. Akhirnya dia yang diambilkan begitu. Ada ayam gulai ayam kampung loh, enak. Kemudian sama rendang juga. Saya pikir sebentar lagi dapat rendang lagi di Pak Satu. Luar biasa lah. Jadi pakai bahasa karo, pakai bahasa Medan, pakai bahasa Batak, lakukan dengan itu. Pakai bahasa Jawa silakan saja. Ya, Tuhan dekat sama kita. Tuhan tahu tentang hidup kita. Suatu saat ada ilustrasi, anak itu diajar sampai kepada Tuhan Yesus berkati makanan ini. Nah, suatu saat kasusnya bukan makanan, saudara. Sapi itu yang sedang bedal, sedang lari, nggak terkendali, saudara. Nggak tahu tuh mau disembelih atau apa. Mau menabrak dia. Apa yang dia katakan? Tuhan Yesus berkati makanan ini. Akhirnya sapi itu berhenti, saudara. Meskipun ini ilustrasi, Tuhan itu maha tahu. Dia memberikan kepada kita lebih daripada yang kita doakan. Kan ada lagunya itu. Apa lagunya? Ya. Ulangi 1, 2, 3. Oh ini. Lebih dari yang kudoakan, dengan caranya di waktu yang tepat. Ya, ku kan melihat dia jadikan semua. Kemarin saya bilang, kita itu doa itu suka kurang. Saya bilang kalau dari Siliwangi kemudian sampai ke Mampang itu, saya doakan jalan-jalan, gang-gang, saya doakan semua kendaraan. Terus kemudian sampai kayak doa keliling seperti itu, seakan telat sampai di Pak Sab itu. Akhirnya banyak yang kurang. Tetapi Tuhan jagai kita kok. Ya. Makanya saudara sekalian, secepat apa kita mendoakan itu, Tuhan, Roh Kudus menerjemahkan sesuai dengan kebutuhan kita. Amin. Wah Pak Sigit kalau begitu nggak usah doa dong Pak. Enggak juga. Kita tetap doakan itu sebatas kita mampu. Makanya Tuhan pengen supaya kita doa itu punya waktu yang panjang. Misalnya tengah malam atau dini hari. Ibu-ibu jangan doa pada saat anak-anak mau sekolah. Repot. Lagi doa Tuhan Yesus, Mama. Wah ini gangguan aja. Iya memang banyak diganggu. Makanya adakan waktu setelah anak-anak sudah keluar sekolah semuanya, kita udah nyuci, udah masak, kita baru doa sama Tuhan. Ya. Bu Sinta nggak bisa. Karena dia dari pagi sampai malam sibuk. Mesti doa yang khusus waktu yang ada. Makanya Tuhan itu kasih kepada kita itu kalau kamu mau doa, masuk kamar, tutup pintu. Supaya nggak ada yang ganggu. Yang kedua, Tuhan mengajak kita, mengajari kita pergi ke taman. Cuma kita nggak punya taman, saudara. Ya, artinya taman itu adalah suatu tempat yang memang sembunyi, yang nggak ada yang mengganggu di situ. Dan kita doa sama Tuhan.
Kok di bengkel, di warung, di toko bagaimana cara doanya? Kan petalan-petalan jadinya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini aku boleh bangun dengan beli. Ya maaf ya Tuhan, mau lanjut lagi nanti sesi kedua. Jadi Tuhannya episode-episode saudara. Tapi Tuhan begitu sangat maklum dengan kita. Ya nak, yang penting engkau berusaha sekuat tenaga untuk melakukan itu. Tuhan bukanlah Allah yang jauh atau tidak peduli. Sebaliknya dia menggendong kita seperti seorang ayah yang penuh kasih menggendong anaknya. Ini adalah gambaran perawatan, perlindungan, dan perhatian yang penuh cinta. Kita merawat anak kita dengan penuh cinta kok. Kita nggak banyak nuntut kepada anak-anak kita. Makanya kita selalu siarkan kepada anak-anak kita, tetaplah hargai orang tuamu. Jangan kau bilang, siapa yang salah? Mah masih salah ngelahirin saya. Loh, siapa yang milih ngelahirin kita? Kita semuanya ada oleh karena anugerah Tuhan saja. Kita hargai itu, saudara. Ini adalah gambaran perawatan, perlindungan, dan perhatian yang penuh cinta. Ketika kita merasa terbebani dengan kehidupan, ketika masalah tampak terlalu besar, Tuhan berjanji untuk menanggung beban kita. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Ketika kita angkat tangan, Tuhan turun tangan, itu ada. Tetapi ora et labora juga ada. Kita bekerja dan berdoa. Kita mengerjakan apa yang kita doakan. Dan kita mendoakan apa yang akan kita kerjakan. Jangan sampai keselio lidah kita. Kita mengerjakan apa yang telah kita doakan. Dan kita mendoakan apa yang akan kita kerjakan. Ora et labora. Di titik tertentu, Tuhan aku pasrah. Segala ilmu sudah saya terapkan semuanya. Dan aku sudah berusaha. Makanya ada jam istirahat. Ya, kita nggak kuat tidak tidur itu, saudara. Orang mesti minum pil tidur dan sebagainya. Karena stres kita. Dan kita butuh istirahat yang baik. Ketika kita istirahat, itulah jamnya Tuhan untuk bekerja, untuk memberkati kita. Tuhan memberkati kita di saat tidur. Amin. Makanya saudara, tidur itu juga penting. Yang penting jangan di gereja. Waduh, Pak, jangan begitulah. Kita capek kan banget, Pak. Makanya tujuan kita itu adalah ya senggol-menyenggol lah. Senggol-senggolan, oh, cubit-cubitan, kan begitu saudara. Tetapi cubit dengan cinta, dengan jangan gemes, saudara. Kalau gemes, wah hitam-hitam sampai merah begitu, saudara. Tetapi cubit dengan sukacita. Temanku, sudah sampai mana? Sampai Gambir atau sampai Bandung, gitu ya. Kadang-kadang ada juga pengkhotbah itu agak jahil juga, saudara. Jadi ada yang tidur juga. Kita diajak berdiri, mari cuma kita berdiri. Oke, kapit kok berdiri, dia mau keluar, saudara. Saya pikir udah selesai ibadah. Enggak, kita mau baca Alkitab saja. Tetapi saya enggak punya perasaan seperti itulah. Kan orangnya baik, jadi diem aja. Tuhan berjanji untuk menanggung beban kita. Seperti seorang ibu yang dengan penuh kasih menggendong bayinya. Tuhan memastikan bahwa kita tidak berjalan sendiri. Saya di atas ketemu Chloe tadi ya. Akhirnya saya gini-gini, saya Kudang namanya. Saya belum paham benar umur berapa Bang Oto tuh? Masih kecil kan ya Mbak ya. Jadi gendong itu nggak tegel takutnya gini ya. Kecuali suster perawat itu luar biasa loh. Gendong anak kecil tuh bahkan habislah itu plek gitu loh. Plek. Pak Sinaga bisa gitu nggak gitu? Gendong dulu nggak bisa. Wah, salah saya tanya. Ya, jadi seorang ibu yang menggendong bayinya itu tentunya dengan belas kasih yang luar biasa. Tuhan juga menggendong kita. Rasa digendong itu luar biasa. Enak, anget saudara. Kemudian dan ada di samping kita siap menopang dan membawa kita melewati setiap kesulitan. Menopang kita, membawa kita melewati setiap kesulitan. Kita berjalan sendiri atau bagaimana? Suatu saat ada orang gambaran itu marah-marah. Tuhan, waktu jalan enak kita kakinya dua. Kaki Tuhan tuh kayak telapak yang gede, nah kita kecil gitu ya.
waktu jalannya enak itu ada 2 tapak kaki itu. Tetapi kenapa waktu jalan susah tapak kakinya cuma 1 pasang? Dia marah-marah, Tuhan tinggalkan saya, Tuhan gak setia. Lantas di akhir itu dan senyum, enggak nak. Pada saat jalan masih enak, kita jalan sama-sama. Pada saat jalannya lagi susah terjal, aku yang menggendong kamu. Amin. Nah kita kan suka begitu saudara. Tuhan ini tinggalkan saya sendirian ini Tuhan. Aku udah menjelang operasi ini sendirian di sini. Orang-orang gak boleh nengok, keluarga juga gak boleh nengok. Aduh aku gak ada yang ini, yang ada suster juga kadang-kadang bawel, kadang-kadang dokter juga cuek, ada jamnya, visitnya itu, jadi rasa kita sendiri. Tetapi di saat seperti itu Tuhan bersama kita. Makanya pesan gembala adalah, mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita masih sehat, tetapi kita belajar bisa berdoa untuk diri kita sendiri. Tuhan, aku nggak boleh pakai handphone ini di rumah sakit atau apa. Kemarin kan anak kita yang di jemaat itu kan si Hana sama si Jason, ya, yang ikut LDKS. Kita WA itu pertama bisa, sampai mau akhir itu nggak bisa di WA. Bisa-bisa menjelang kami sudah mau ke Komsel itu, kata Jason, HP-nya disita. Ya Bu ya, disita katanya. Sebenarnya saya sudah tahu, tetapi kan namanya anak ya biarkan sajalah supaya mandiri. Kan LDKS itu kan singkatannya apa? Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa. Kami waktu jadi guru juga suka melihat itu ada anak-anak yang LDKS seperti itu. Kayak semacam diplonco tetapi nggak sampai segarang waktu ke STBDN begitu, nggak sampai. Tetapi ya tega nggak tega ya. Hampir anak kami nggak mau ikut tadinya. Kenapa Jason? Ikut yang ini aja lah. Yang tahun berikutnya saja lah. Aduh, mau maksa ya gimana, namanya anak ya. Emang teman-teman lu ada yang nggak ikut? Oh ada. Oh berdasarkan teman berarti. Terus kemudian kita bagaimana ya caranya? Nanti alasannya gimana? Ya nggak usah bangun aja. Supaya bangunnya telat. Katanya kalau bangun telat kan ditinggal. Aduh itu juga kurang beralasan saya bilang. Kayak mamanya deketin terus ya gimana dia akhirnya mau juga. Di suatu saat kita nggak bisa berkomunikasi dengan yang lain. Ya, dan kita hanya komunikasi sama Tuhan. Saya ingat pada Pak Sab lagi di IGD itu ya Pak, maaf ya Pak, cerita dikit. Nah akhirnya saya masuk ke situ, Pak Sab cuma setel handphone dengan instrumen saxophone kalau nggak salah, supaya tenang. Kan sudah tenang tuh, udah oke. Datang bapak-bapak, namanya IGD ya. Bapak-bapak, teriak-teriak. Kemudian anak kecil juga teriak-teriak. Kata Pak Sab sampai Bu Gina juga keluar, nggak kuat begitu. Apakah kita batalin aja ya Pak ya? Begitu kan. Karena kan waktu itu nggak bisa ke poli ya. Karena libur tutup, pengennya udahlah batalin aja supaya nanti ke poli kan begitu ya. Nggak mau ke IGD. Kadang dalam kesedihan seperti itu. Ada beberapa orang yang memang masuk ke situasi sendiri seperti ini. Nggak gampang. Ya. Makanya yang nggak pernah itu kita cuma bayangin. Orang di operasi itu seperti apa. Rasanya kayak gitu. Kesendirian, nggak bisa nemenin. Beruntung hari ini saudara, yang sangat tidak hoki itu pada saat corona. Jadi orang yang kaya raya kena virus itu akhirnya sampai meninggalnya nggak ketemu siapa-siapa. Keluarga juga nggak ketemu. Dan bahkan waktu dikuburkan pun nggak boleh ya orang datang. Jadi orang yang pakai kayak astronot itu yang mesti nguburin, ingat kan waktu itu? Waduh kita juga ngelihat dari TV itu ngeri orang ini di kayak begitu. Sampai akhirnya si bapak saya kan pada zaman corona itu ya, ada memberkati pengantin. Pak, piye memberkati zaman kayak gue, wah aku kok astronot kayak gitu kayak dikerubungi semuanya kan. Karena musim kayak gitu ya. Waduh, semuanya susah. Beruntung sekarang ini saudara masih pakai video call, masih bisa melakukan itu.
Dan kemudian kalau di pesta atau di penguburan atau penghiburan itu ada Zoom, ada apa gitu masih bisa. Dan sementara waktu itu ada juga undangan pernikahan itu cuma melihat monitor, pengantinnya di dalam. Jadi cuma dari mobil kasih amplopnya gitu, sambil lalu gitu. Jadi kayak kita pesen makan di KFC atau McD yang apa nih, drive-thru ya, drive-thru kayak gitu. Enak nggak pernikahan drive-thru? Tetapi ada yang suka juga. Ya bro, nggak apa-apa kamu datang, yang penting itunya jangan lupa. Kan begitu saudara. Ya pokoknya nikmati aja lah hari-hari ini, amin. Kemudian yang ketiga, waduh satu lagi saudara, saya percepat ya. Kesian Tuhan yang ketiga adalah Tuhan yang menyelamatkan, tidak hanya menggendong dan menanggung kita, tetapi Dia juga berjanji untuk menyelamatkan kita. Dalam konteks keselamatan kita tahu bahwa janji ini telah digenapi melalui Yesus Kristus. Jadi Tuhan yang menyelamatkan kita sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus telah memberikan kita keselamatan kekal. Namun keselamatan Tuhan tidak hanya terbatas pada kehidupan setelah mati, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Penting untuk kita memikirkan kehidupan kekal, tetapi penting juga memikirkan hari ini, saudara. Kita masih ngambah lemah. Kita masih ada di darat, saudara. Kita belum pakai tubuh kemuliaan yang tidak memikirkan yang ada di sekeliling kita. Hari ini, kita masih punya anak, kita punya menantu, kita punya cucu, kita punya orang tua. Kita masih berperkara dengan hal-hal seperti itu. Dan Tuhan janjikan bahwa keselamatan atau pendampingan Tuhan tetap ada di kehidupan sehari-hari kita. Kita merasa setiap pagi juga bersyukur untuk anugerah Tuhan. Sepanjang malam Tuhan telah melindungi kita. Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa, tetapi juga dari ketakutan, kecemasan, dan situasi-situasi yang tampaknya tak teratasi. Amin saudara. Tuhan tidak hanya menyelamatkan kita dari dosa, tetapi juga menyelamatkan kita dari ketakutan kita. Takut boleh, tetapi jangan berlebihan. Marah boleh, tapi jangan sampai amarah. Dan kemudian Tuhan menyelamatkan kita dari kecemasan kita. Cemas hati, galau kata anak-anak muda sekarang. Jadi cemas memikirkan segala sesuatu untuk masa depan. Anak-anakku yang kekasih dalam Tuhan, yang sedang pacaran, juga kadang-kadang cemas-cemas gimana. Aduh, saya umur sudah begini, dan kemudian mama papa juga, kapan nak kamu nak, kapan nak kamu nak, kapan nak kamu nak, begitu saudara. Tetapi ada juga orang tua, nak kamu jangan cepat menikah ya, nanti kalau kamu menikah kamu tinggalkan mamamu ini, kan begitu. Jadi anak juga pusing juga, ini mama maunya apa. Dan kemudian kita pengen supaya menantu kita juga tinggal sama kita. Tetapi tidak semua menantu juga yang bisa tinggal sama kita, tergantung kita. Jadi pikiran kita cemas. Dan Tuhan ada di situ saudara. Situasi yang tampaknya tak teratasi. Saudara, ukur yang tampaknya nggak teratasi apa dalam kehidupan kita. Itulah waktunya Tuhan melakukan mujizatnya. Yang tidak mungkin. Yang kita itu menganggapnya mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Puji Tuhan. Kita butuh mujizat. What is the meaning of the mujizat? Miracle apa? Miracle atau miracle, Bu? Atau rekel kemenangan saya? Miracle. Jadi mujizat adalah sesuatu yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Itu mujizat. Siapa yang berpikir bahwa ini saya bisa lakukan? Mujizat itu ketika dokter angkat tangan, Tuhan turun tangan. Itu saudara. Mujizat itu ketika di kulkas kosong semuanya. Oh, siapa yang kulkasnya hari ini kosong? Ngomong yang keras-keras, Tuhan kulkas saya kosong, Tuhan tolong saya. Nanti siap Pak Panjaitan kirim. Iya kan? Nah Tuhan, saya doakan kulkas saya Tuhan.
Hari ini kosong. Dalam nama Yesus supaya penuh bunga es. Wah, ini mah bukan mujizat, ini kulkas mesti diganti. Jadi istriku bilang, Nabi ya cerita, aduh kulkas di atas kasih gimana ya ini? Sebentar lagi bunga es, sebentar lagi bunga es. Bunga es nggak bisa di frozen tuh ya. Kok di frozen di apa? Defrost. Akhirnya belambang mili tuh. Kalau sudah nggak ada acara apa, udah biarin aja lah, semua bunga esnya mencair sendiri. Kita doakan, ya. Kemudian saudara sekalian, apapun yang tidak teratasi, Tuhan menyelamatkan kita. Saat kita merasa terpuruk, saat kita merasa tidak ada jalan keluar, kita diingatkan bahwa Tuhan adalah penyelamat yang setia. Tidak ada jalan keluar. Jalan buntu, kanan kiri, muka belakang buntu semuanya. Masih ada jalan ke atas. Amin. Itu jalannya Tuhan, saudara. Tapi Bapak Saudara, maaf, kita mesti dibuat buntu semuanya, saudara. Aduh, keponakan cuma berjanji, saudara. Jadi orang itu bilang, nanti bilang aja lah kalau ada anak yang perlu dibantu ya, nanti kasih tahu sama saya. Wah, ya pasti menjabat apa-apa, dia masih bisa gitu. Nah, suatu saat kita membutuhkan, ini gimana nih? Sudah waktunya ini untuk bayar kuliah, untuk bayar ini, bisa bantu nggak? Ya maaf ya, masih banyak keperluan. Dalam hati orang tersebut, kan saya bilang, kalau ada apa-apa, kasih tahu sama saya. Kasih tahu doang. Manusia bisa berjanji dan kemudian mengingkari, saudara. Tuhan, saya nggak bisa lagi. Saya percaya kok setiap kita normal, ketika menghadapi masalah ada sebuah list. Ini keponakan saya tajir, ini om saya tajir, ini tulang saya tajir, ini engkong saya tajir, ini adalah saudaraku yang ada di luar negeri, ini tajir. Listnya ada, saudara. Tetapi kadang-kadang tajir-tajirnya itu akhirnya dinonaktifkan oleh karena izin Tuhan, sehingga membuat kita nggak bisa lagi. Nggak bisa, Tuhan, aku membutuhkan mujizat Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Makanya Tuhan kan kasih tahu, jangan mengandalkan manusia. Terkutuk itu nggak cuma dimarahin loh, saudara. Kau kutuk kau jadi kodok. Kutukan tuh luar biasa kok zaman cerita dongeng tuh ya. Dikutuk tuh luar biasa, saudara. Ya. Jadi kita nggak boleh ngandelin manusia. Kita hanya mengandalkan Tuhan. Masih ada jalan keluar ke atas. Minta pertolongan Tuhan saja. Yang terakhir, saudara, janji untuk segala usia. Haleluya. Firman ini juga secara khusus menegaskan bahwa Tuhan tetap setia sampai masa putih rambut kita, sampai kita beruban. Ini adalah janji yang memberi penghiburan besar, khususnya bagi mereka yang mungkin merasa usia lanjut sebagai masa yang penuh kekhawatiran atau ketidakberdayaan. Kalau mau percaya, bapak-bapak yang sudah umur ngumpul bareng-bareng di curug mana gitu ya. Pak, kamu ceritalah masalahmu apa. Semuanya full dengan kekhawatiran. Aduh, saya khawatir nih gimana ya. Kok misalnya Tuhan panggil saya dengan cepat, bagaimana ya, karena istriku begini, seorang istri juga begitu, gimana ya kalau saya dipanggil Tuhan secara cepat, ini suamiku ini, dan lain sebagainya kekhawatiran yang ada. Saya bilang berkali-kali, sebenarnya kita itu siap-siap aja kok. Dipanggil Tuhan kapanpun siap. Yang membuat kita nggak tega itu adalah ketika saya meninggalkan dunia hari ini, bagaimana anak saya, bagaimana istri saya, bagaimana suami saya, bagaimana masa depan mereka. Itu yang kita pikirin, saudara. Ya. Ini adalah janji yang memberi penghiburan besar, khususnya bagi mereka yang mungkin merasa usia lanjut, masa yang penuh kekhawatiran dan juga ketidakberdayaan. Tuhan tidak pernah membatasi kasih dan pemeliharaannya berdasarkan usia atau keadaan fisik kita. Justru di saat kita mungkin merasa semakin lemah, Tuhan memberikan kekuatan melalui kesetiaannya yang tak tergoyahkan. Di saat kita lemah, Tuhan memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Itulah
cara Tuhan menunjukkan kasihnya kepada kita. Saat kita tak berdaya, di saatku tak berdaya, bahasamu yang sempurna, ketika ku nyata karena kekuatan, namun rohmu ya Tuhan, ketika ku berdoa, mujizat aktu nyata. Luar biasa. Ini adalah lagu kesukaan istriku. Karena dia menghadapi luar biasa masa-masa yang sulit. Lagu ini adalah rema. Setiap kita punya lagu rema sendiri-sendiri. Nanti boleh bersaksi di Komsel. Pak Anton punya rema lagu apa? Jangan pulangkan saja. Itu bukan lagu rema, Pak. Betul? Kita mesti punya lagu. Lagu yang sangat menyentuh kita. Kebanyakan di kamar mandi kita lakukan itu. Di saatku tak berdaya, jebur gitu ya. Dibelik misalnya gitu ya, di sungai gitu ya. Nanti diulang lagi mulai andukan. Di saatku tak berdaya. Si anaknya ngomel, si papa ini mau lagu gak selesai-selesai. Dari kemarin di saatku tak berdaya melulu. Dilanjutkan apa? Itu rema kita, saudara. Dan kebanyakan lagu yang menjadi rema, yang kita itu kebanyakan refnya. Makanya kita tuh suka lagu-lagu, rapnya gimana? Rapnya gimana? Nah, saya itu paling gak hafal dengan judul lagu, dengan teksnya apa. Sampai kemarin Bu Linda itu kan nyanyinya sembah dan puji Dia. Sembah tuh, ini kok lagu Natal. Penuhi tahtamu, kan gitu ya Bu. Waduh. Yang tahu cuma Ibu Gembala yang ngikutin latihan. Saya pikir juga melek merem, kayaknya bener juga ini. Atau memang sudah pre untuk Natal begitu. Oh, ternyata salah. Tapi puji Tuhannya anak-anak musik cuma lirik-lirik ya, tetapi masih jalan. Bersyukur loh. Si Jason gak protes, Bu Linda salah itu, gak mau main musik. Wah, repot saudara. Betul nggak? Kita punya lagu itu punya kesan tersendiri di dalam hidup kita. Kan saya bisa jadi ilustrasikan Bu Linda ya. Thank you Bu. Khotbah saya tambah panjang jadi. Nah, sebaliknya bagi kaum muda, ini adalah pengingat bahwa Tuhan yang kita sembah hari ini adalah Tuhan yang sama, yang akan menopang kita hingga akhir hidup kita. Anak muda, kita akan menuju tua. Ya, bedanya kita sama orang tua tuh, orang tua pernah muda. Cuma orang muda belum pernah tua. Itu yang menjadi kebanggaan orang tua. Ya. Jadi engkau tidak pernah, belum menjadi tua, tetapi aku pernah muda. Kalah satu set. Ya. Tetap belajar sama orang tua. Jadi fungsi kita adalah orang tua mengasihi yang muda menghormati yang tua. Setuju? Pelajaran hidup bersama Tuhan adalah perjalanan yang penuh dengan kepastian dan pengharapan. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak, kita sudah menganut agama Kristen, jadi jangan pernah bisa dibelokkan lagi. Kita sudah sangat punya pengharapan yang pasti, bukan insya Allah, tetapi kepastian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ibu Yuna tetap maju Bu ya, di dalam Tuhan. Yang lain juga, sementara ada yang dulunya Muslim juga ketika udah gak ada kekuatan, masih ada dari anggota keluarga yang besar itu, ayo balik lagi aja. Balik apa? Balik aja. Suamimu kan sudah gak ada, kan begitu ya. Tetapi Pak Sol bilang, enggak lah, saya kan ikut Kristen bukan karena suami. Ya, waktu itu hubung ya, maaf almarhum waktu itu digosok terus, ayo balik lagi. Puji Tuhan ketemu Bang Andi. Thank you Bang Andi ya. Lebih rohani lo sekarang. Ya, lihat statusnya itu. Meskipun statusnya bengkel,
tetapi lagunya rohani. Oh, gitu dong. Jangan postingannya gereja, tetapi lagunya kemesraan ini. Wah, itu kebalik, saudara. Iya kan? Ya, kita terbuka di sini karena ini adalah keluarga kita sendiri. Kita bersyukurlah ya. Kesimpulan, Yesaya 46 ayat 4 adalah janji yang memberi kita kekuatan, penghiburan dan kepastian. Dalam setiap musim kehidupan kita, dari masa muda hingga masa tua, Tuhan tetap setia. Dia menggendong kita, mari pemain musik supaya ke depan, menggendong kita dalam kelembutannya, menanggung beban kita dan menyelamatkan kita dari setiap tantangan yang kita hadapi. Marilah kita menaruh pengharapan penuh pada Tuhan yang setia dan percaya bahwa di tengah segala perubahan dunia, Tuhan kita tidak pernah berubah. Mari kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya, karena Dia adalah Allah yang setia dari awal hingga akhir. Dia Alfa dan Omega. Dia adalah Immanuel. Saya memberikan tema Natal, Tahun Baru, Immanuel di segala musim kehidupan. Tanggal 15 Natal umum kita, temanya itu. Tanggal 25 ibadah Natal, temanya itu. Tutup tahun tanggal 31, temanya ini. Awal tahun, tanggal 1 Januari 2025, kita menggunakan tema yang sama. Amin. Immanuel, Tuhan yang beserta kita. Ini anakku Yafet Manuel, yang adiknya Jason, Kaisar, Joe Immanuel. Semuanya ada Immanuelnya. Karena saya merasa bahwa Allah menyertai kita. Bukankah begitu anak-anakku ya? Luar biasa loh mereka itu ya. Terima kasih. Doakan mereka, saudara, supaya memiliki masa depan yang luar biasa dan juga memiliki ketangguhan yang luar biasa. Makanya Jason, saya izinkan kamu ikut LDK. Waktu nyampe ke situ, "Hai pemimpin," saya bilang begitu, dia diam aja. Tanpa ekspresi, saudara. Terus apa yang terjadi? Mamanya sudah bilang, pokoknya apa yang kamu bawa, Mama list, jangan sampai ketinggalan. Gak tahu Hana ya Bu. Jadi kami kan berpikirnya, saya berpikirnya ada tas satu lagi lah. Mau tas pinggang saya suruh bawa atau tas kecil untuk bawa apa. Dia nggak mau, katanya ribet itu. Jadi pengennya satu tas aja diumpel-umpelin semuanya. Kita udah bilang jangan ada yang ketinggalannya Dek. Ada juga yang ketinggalan apa? Alkitab ketinggalan. Oh udah, penginjilan Alkitabnya. Alkitab banyak di sini ya Dek ya. Maaf apa ya, bersaksi buat kamu. Iya. Namanya anak laki ya, beda sama anak-anak Pak Saf. Saya ingat waktu mereka itu jalan kemana, Pak Saf masih mengiringi mereka di bus ini, dadah, bisa begitu ya. Anakku nggak ada, kan mamanya yang itu ya. Ketemu malah Hana, mana ada Hana. Jadi bugem begitu. Ada yang salam begitu saudara. Ya sudahlah, doakanlah anak-anak kami ini. Silent is gold. Ya kita doakan seperti itu. Ya, puji Tuhan lah. Nah, kita akan naikkan satu pujian seperti Bapa sayang anaknya. Kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Betul-betul kita merasakan kasih Bapa yang luar biasa. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu. Tak satu kuasa mampu pisahkan dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah. Berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang
bahwa kita ini adalah biji mata Tuhan. Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu tentunya suka masak ikan. Dan yang paling tidak bisa lembut itu adalah biji mata. Betul ya? Jadi sangat keras. Kita adalah biji mata Tuhan. Anak kecil masih bisalah menjewer kuping kita, mengacak-acak rambut kita. Tetapi ketika anak kecil tersebut nyolok mata kita, kita bisa marah. Ingat saudara, kita adalah biji mata Tuhan. Kita berkata jangan macam-macam sama anak-anak Tuhan. Kita adalah biji mata Tuhan. Kemudian rancangan adalah yang terbaik untuk kita. Amin saudara sekalian. Nanti dengan hormat Ibu Marta akan memimpin kita dalam doa. Kita naikkan pujian ini, naik lagi. Seperti Bapa sayang anaknya, seperti Bapa sayang anaknya. Anugerah kasih-Mu Tuhan senantiasa melimpah bagi kami Tuhan. Kami seringkali Tuhan umat-Mu yang berikan mendukakan hati-Mu Tuhan. Tapi Engkau tidak pernah malingkan wajah-Mu kepada kami Tuhan. Engkau senantiasa menanti Tuhan. Senantiasa tangan-Mu terbuka Tuhan. Untuk kami datang menghampiri tangan kudus-Mu Tuhan Yesus. Siapakah kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga begitu mulianya kami di mata-Mu Tuhan. Kau jadikan kami Tuhan biji mata-Mu Tuhan Yesus. Kami berharga Tuhan di mata-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa Tuhan. Firman-Mu Tuhan pada pagi ini Tuhan. Kau tabur Tuhan melalui hamba-Mu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan tidak berlalu begitu saja kebenaran firman Tuhan yang sudah disampaikan hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami Tuhan umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan Yesus menyediakan tanah yang baik Tuhan, yaitu hati kami Tuhan. Agar benih firman ini Tuhan boleh tertabur di hati kami Tuhan, boleh bertumbuh dan berbuah dan berakar Tuhan, dan berdampak Tuhan dimanapun kami berada Bapa. Kami tidak mampu Tuhan menjalani ini. Kami perlu Engkau Bapa. Kami butuh Engkau Tuhan Yesus. Tuntun Tuhan setiap langkah kami Tuhan. Pegang tangan kami Tuhan Yesus. Dan Roh-Mu yang kudus memberikan kami hikmat marifat Tuhan. Menerangi setiap langkah kehidupan kami. Kemanapun Tuhan kaki kami melangkah Tuhan. Kami minta tuntunan yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Jangan lepaskan kami Tuhan dari hati-Mu Tuhan. Genggam erat tangan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat sabda-Mu Tuhan yang tertabur pada saat ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami meresponinya Tuhan. Dan bisa melakukannya Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Baik di rumah tangga kami, di pekerjaan kami Tuhan. Dimanapun Kau percayakan kami berada. Agar hidup kami Tuhan mencerminkan Tuhan kemuliaan yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba-Mu gembala sidang kami Tuhan. Yang sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Semakin berikan hikmat yang baru Tuhan kepada hamba-Mu. Perlengkapi hamba-Mu kita menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan. Untuk jemaat-jemaat di GBS 56. Untuk membawa lebih lagi Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Dan hidup tangguh akan Engkau Bapa. Hamba-Mu tidak
mampu Tuhan melakukan ini. Tapi Engkau Tuhan bersama hamba-Mu Tuhan, di setiap langkah hidupnya, di setiap aspek kehidupannya Tuhan, Engkau yang senantiasa menaungi hamba-Mu ini Tuhan. Kami menyerahkan juga Ibu Gembala kami Tuhan, sebagai pendamping, sebagai mama, sebagai ibu rohani kami Tuhan. Dan biarlah berikan kekuatan, hikmat, marifat juga Tuhan kepada Ibu Gembala kami, bersama Bapak dan Ibu Gembala kami Tuhan, agar bisa Tuhan mendidik kami jemaat-jemaat Tuhan yang sudah Kau tetapkan Tuhan berjemaat di tempat ini Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan di dalam anugerah kasih-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman ini Tuhan. Biarlah Tuhan kami terima Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, dan berikan kami kemampuan untuk menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu Tuhan. Segala pujian dan hormat hanya bagi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan menjalankan persembahan kedua.